Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin aku Ida Firani dan temen aku Yuliana. Jadi kita akan membahas tentang pelanggaran hak cipta yang ada di internasional dan internasional. So ikutin langsung ya guys. Check it it out. out. Oke, selanjutnya adalah pembajakan lagu Nike Ardilla terjadi karena popularitasnya, rendahnya kesadaran hak cipta, dan kemudahan distribusi ilegal melalui teknologi digital. Pembajakan meraup keuntungan memberi royalti, sementara penegakan hukum yang lemah memburuk situasi. Hal ini merugikan musisi secara finansial dan merugikan penghargaan terhadap seni Indonesia. Sekian. Ya, jadi untuk kesimpulan, kasus pembajakan lagu Nike Ardilla menunjukkan bahwa pembajakan merugikan musisi dan mengurangi penghargaan terhadap hak cipta serta budaya lokal. Meski ada hukum yang melindungi, lemahnya penegakan dan rendahnya kesadaran masyarakat memperburuk masalah. Teknologi digital juga mempermudah pembajakan, sehingga diperlukan pengawasan yang ketat yang bekerja sama antara pemerintah, industri musik, dan masyarakat untuk melindungi karya seni di Indonesia. Halo semuanya, kita akan membahas awal kasus hak cipta pada lagu Bintang Kecil. Awalnya, lagu anak legendaris Bintang Kecil karya At Mahmud menjadi sorotan pada tahun 2015 ketika digunakan dalam iklan televisi tanpa seizin dari keluarga pencipta. Perusahaan yang menggunakan lagu ini tidak memberikan kredit maupun royalti, meskipun lagu tersebut dipakai untuk kepentingan komersial. Hal ini memicu protes dari keluarga At Mahmud yang merasa karya seni tersebut tidak dihormati secara hukum maupun etika. Lagu ini memang sudah dikenal luas sebagai bagian dari budaya Indonesia, tetapi tetap memiliki perlindungan hak cipta yang harus dihormati. Oke, tuntutan hukum dan pembelajaran penting. Keluarga Ed Muhammad membawa kasus ini ke jalur hukum untuk menuntut kompensasi atas pelanggaran hak cipta. Kasus ini menarik perhatian publik karena mengingatkan masyarakat bahwa meskipun sebuah lagu sangat populer, hak cipta tetap berlaku, terutama jika digunakan untuk tujuan komersial. Kejadian ini juga menjadi pembelajaran bagi pelaku bisnis dan masyarakat umum untuk lebih menghormati karya seni dan memberikan penghargaan yang layak kepada penciptanya. Kasus ini menunjukkan penting kesadaran akan perlindungan hak cipta di Indonesia. Oke, awal kasus hak cipta Led Zeppelin Fashion Spirit. Kasus hak cipta terkenal ini melibatkan band legendaris Led Zeppelin dan Bad Spirit. Dengan fokus pada lagu Icon Stairway to Heaven pada tahun 2014, anggota Spirit menggugat Led Zeppelin dengan tuduhan bahwa intro lagu Stairway to Heaven meniru komposisi lagu mereka, Taurus, yang dirilis lebih dulu pada tahun 1968. Tuduhan ini memicu diskusi panas di industri musik. Pertanyakan batas antara inspirasi dan plagiarisme. Gugatan tersebut berfokus pada kesamaan melodi bagian awal kedua lagu yang menurut Spirit merupakan pelanggaran hak cipta. Pengadilan dan keputusan akhir. Kasus ini dibawa ke pengadilan di mana para ahli musik menganalisis secara mendalam melodi dan struktur kedua lagu. Setelah proses hukum yang panjang pada tahun 2020, pengadilan memutuskan bahwa Led Zeppelin tidak bersalah. Mereka menyatakan bahwa bagian musik yang dipermasalahkan adalah elemen umum yang tidak bisa dilindungi hak ciptanya. Keputusan ini menjadi sorotan dunia karena melibatkan band besar dan menegaskan bahwa tidak semua kemiripan dalam musik dianggap sebagai pelanggaran. Kasus ini menjadi pembelajaran penting tentang batasan perlindungan hak cipta dalam seni musik.
next kita lanjut ke kasus hak cipta Katy Perry versus Flame. Pada tahun 2014, Pepper Flame menggugat Katy Perry atas tujuan plagiarisme dalam lagu hitsnya Dark Horse. Flame mengklaim bahwa lagu tersebut menyalin melodi dari lagu rohaninya yang berjudul Joyful Noise yang dirilis lebih dulu pada tahun 2008. Flame menuduh Katy Perry dan tim produksinya menggunakan elemen kunci dari lagunya tanpa izin, sehingga melanggar hak cipta. Tuduhan ini langsung menarik perhatian publik karena melibatkan artis besar dengan lagu. Kita next ke conclusion atau pengadilan dan keputusan dan akhir dari masalah ini. Kasus ini berlanjut ke pengadilan tahun 2019, di mana para ahli musik memberikan analisis atas kedua lagu. Pada awalnya pengadilan memutuskan bahwa Katy Perry bersalah dan diwajibkan membayar 2,8 juta dolar sebagai ganti rugi. Namun, pada tahun 2020, keputusan itu dibatalkan oleh pengadilan banding. Pengadilan menyatakan bahwa bagian musik yang dilindungi oleh hak cipta dan kasus ini menjadi contoh penting bagaimana hukum hak cipta berusaha menyeimbangkan perlindungan terhadap karya seni dan kebebasan kreatif.